Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengimbau para pengurus masjid di Jakarta agar tetap disiplin protokol kesehatan selama bulan Ramadan. Anies akan menjalankan instruksi Kementerian Agama perihal pembatasan 50% dari kapasitas bangunan saat ibadah salat tarawih. Ia juga mengingatkan prinsip menjaga jarak dan mengenakan masker saat berada di lingkungan masjid. Ini berlaku juga untuk masjid-masjid yang lain, bahwa prinsip utamanya adalah menjaga jarak, mengenakan masker, dan beribadat di masjid secara proporsional. Artinya kegiatannya adalah kegiatan khusus, kegiatan ibadah saja. Tujuan utama dalam pendisiplinan protokol kesehatan untuk pengendalian potensi kasus baru COVID-19 di tanah air. Anies juga mengajak masyarakat untuk jaga keselamatan dan perlindungan sesama warga dari penularan COVID-19 agar tetap bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, pemerintah mengizinkan masjid untuk menggelar ibadah selama bulan Ramadan kali ini. Kegiatan ibadah seperti sholat tarawih serta sholat Idul Fitri boleh dilakukan di masjid atau musola dengan protokol kesehatan yang ketat. Lalu seberapa jauh persiapan masjid menggelar ibadah selama Ramadan nanti? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Ketua Tim Cegah Tangkal COVID-19 Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia, Pak Tatang Hidayat. Selamat siang Pak Tatang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam sehat selalu Pak Tatang. Amin, amin. Iya, dan juga telah bergabung bersama kami ada juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Pak Wiku Adi Sasmito. Halo Pak Wiku, apa kabar? Alhamdulillah, baik, terima kasih, selamat siang. Alhamdulillah, nih Pak Wiku, pemerintah akhirnya mengizinkan untuk masjid ini menggelar kembali ibadah. Tentunya masyarakat sangat rindu untuk kembali beribadah di tempat peribadatan, terutama di momen yang spesial seperti bulan Ramadan nanti. Apa saja sih pertimbangan dari pemerintah? Ya, terima kasih. Jadi meskipun kita masuk ke dalam bulan Ramadan dan kita beribadah tentunya selama bulan Ramadan penuh tersebut, tetap harus menjaga protokol kesehatan, termasuk di tempat-tempat ibadah seperti di masjid. Kapasitasnya harus dibatasi, jaraknya tetap dijaga dengan baik agar tidak terjadi penularan. Kalau bisa beribadahnya di rumah saja dengan keluarga yang terdekat untuk menghindari potensi penularan. Karena selama bulan Ramadan potensi itu menjadi lebih tinggi apabila kita tidak menjaga protokol kesehatan dengan baik. Jadi apa yang disiapkan oleh pemerintah terkait dengan mungkin SOP atau prosedur tertentu mungkin khususnya untuk bulan Ramadan nanti? Ya, tentunya kita mengaturnya terutama dalam konteksnya yang mudik ya. Kalau tentang ibadah Ramadannya tentunya protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan dan mengikuti aturan yang sudah berjalan. Dan di setiap daerah kan sudah ada posko, terutama di wilayah-wilayah Pulau Jawa, Bali, dan total sudah ada 20 provinsi sekarang yang mengikuti PPKM, di mana PPKM Mikro ini mengatur zonasi di setiap daerah, dan itu harapannya adalah betul-betul tetap dijaga mau bulan Ramadan atau tidak, tetap sama itu yang terjadi. Jadi harus dijaga. Tapi kalau untuk yang mudik, pemerintah meniadakan mudik terutama tanggal 6 sampai dengan 17 Mei. Demikian. Baik, khusus untuk di tempat ibadah, contohnya di masjid begitu ya. Nah ini kan sebenarnya sudah beberapa waktu yang lalu masjid sedikit dilonggarkan, seperti contohnya untuk sholat jamaah Jumat, gitu, sholat Jumat berjamaah begitu kan. Evaluasinya dari pemerintah sejauh ini seperti apa? Apakah memang protokol kesehatan sudah cukup baik di tempat ibadah, Pak Wiku? Ya, sebenarnya banyak daerah atau fasilitas yang sudah bisa menerapkan protokol kesehatannya dengan baik, terutama di masjid-masjid. Namun demikian kita juga melihat masih ada juga masjid yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin, dan ini membahayakan tentunya. Dan ini juga terkait juga dengan zonasi yang ada di masing-masing daerah yang sudah ada posko COVID-nya. Dan kita lihat intinya aturannya begini, selama daerah tersebut zonanya oranye atau merah,
maka rumah ibadah tersebut harus ditutup. Artinya apa? Orangnya di daerah situ, di daerah RT tersebut, ada 3 sampai dengan 5 rumah ada kasus positifnya, terkonfirmasi positif. Apalagi merah lebih dari 5 rumah, itu tempat ibadahnya harus ditutup. Tetapi kalau cuma 1-2 rumah saja yang positif, maka harus dilakukan 3T dan harus prinsip kehati-hatian tetap dijalankan. Terutama dalam bulan Ramadan ini, ibadah betul-betul harus hanya untuk ibadah saja dan segera kembali ke rumah saja daripada kita membuka potensi terjadinya penularan karena membuka masker dan seterusnya. Jadi pastikan protokol 3M-nya dijalankan setiap saat. Oke, nah itu harus wajib ya dicatat oleh masyarakat nanti selama bulan Ramadan, terutama misalnya untuk taraweh begitu, dan pokoknya beribadah di tempat ibadah begitu harus diperhatikan sekali untuk protokol kesehatan. Saya ingin ke Pak Tatang, dari Dewan Masjid sendiri untuk persiapannya ada nggak yang khusus untuk menghadapi bulan Ramadan ini, Pak Tatang? Baik, terima kasih. Pak Wiku, selamat siang Pak Wiku. Selamat siang Pak Tatang. Jadi konsentrasi kita itu adalah kepada masjidnya, bangunan masjidnya. Bagaimana masjid ini bisa aman digunakan untuk jamaah melaksanakan sholat tarawih. Jadi 1 tahun kemarin kita kerjasama dengan BNPB, dengan BPKH, kita berikan tabung semprot desinfektan kepada masjid-masjid yang ada di Jakarta dan Jabodetabek, bahkan sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali kita berikan. Nah itu diharapkan dengan adanya tabung-tabung itu DKM agar melakukan penyemprotan mandiri, penyemprotan desinfektan di masjid-masjid yang akan digunakan untuk kegiatan sholat tarawih. Yang kedua, bahwa kita PPDMI telah mengeluarkan edaran. Oke. Edaran khusus kepada DKM, pengurus-pengurus masjid, agar protokol kesehatan itu menjadi keniscayaan harus diikuti oleh para jamaah, khusus diingatkan oleh pengurus masjid sendiri. Kita mengapresiasi kepada pemerintah bahwa pemerintah memberikan kelonggaran bahwa pada tahun ini kita boleh sholat tarawih, boleh nanti kepada kegiatan-kegiatan ibadah lainnya, sholat Idul Fitri dan kegiatan sholat rawatib ya, setiap waktu di masjid. Nah, apresiasi ataupun kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah ini harus diimbangi dengan kedisiplinan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Samping alat semprot yang kita berikan, kita juga kerjasama dengan BPKH memberikan termogan kepada setiap masjid agar protokol pemeriksaan suhu tubuh jamaah itu bisa efektif. Ya, pada batas-batas suhu tertentu mereka dihimbau untuk kembali ke rumah masing-masing untuk tidak melanjutkan sholat tarawih, dan pada suhu yang dianggap sehat mereka boleh melakukan sholat tarawih berjamaah. Dan pemantauan kami bahwa seluruh masjid sebagian besar sudah mulai efektif melaksanakan protokol kesehatan, dan kita secara berjenjang juga melakukan pengawasan melalui pimpinan wilayah DMI sampai ke pimpinan tingkat kelurahan DMI. Seperti itu, Mbak. Baik. Pak Tatang, tadi Pak Wiku bilang sebenarnya untuk kelonggaran ini diberikan kepada wilayah yang zonanya itu seperti oranye misalnya ataupun sudah hijau begitu. Tapi untuk zona merah itu harus tutup, tidak boleh sama sekali dibuka untuk bisa berjamaah. Nah, pemantauan dari Dewan Masjid sendiri seperti apa? Ya, kita tetap dalam himbauan itu, dalam surat edaran yang kita keluarkan itu tetap di bawah koordinasi kebijakan pemerintah daerah setempat. Ya, nanti apakah ya ini kan pemberlakuan zona merah itu sampai kepada tingkat kecamatan, tingkat desa. Ya, kita himbau juga kepada para DKM dengan kondisi seperti itu nggak usah memaksakan diri, harap menyesuaikan diri dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pimpinan daerah setempat. Seperti itu. Baik, Pak Tatang, Pak Wiku, kita masih akan lanjutkan dialog kita usai jeda berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Landstalk.